Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada pada segmen yang ketiga, segmen terakhir dari modul 07. Ini juga segmen sebelum UTS. Jadi di sini kita akan lihat mengenai rasio kontrol, kemudian cascade control atau kontrol bertingkat, dan juga mengenai feed forward control. Kita mulai dengan rasio kontrol atau bahasa Indonesia adalah kendali nisbah ya bahasa Indonesianya. Kendali rasio. Ya, walaupun agak aneh juga. Rasio kontrol. Oke. Penggunaan dari rasio kontrol ini banyak digunakan di industri metalurgi. Contohnya aplikasi di dalam burner seperti ini. Ini yang Anda alirkan ke sistem tidak hanya satu gas, tetapi dua gas. Misalkan Anda mengalirkan yang pertama adalah gas alam, yang akan menghasilkan energi. Yang kedua, Anda harus mengalirkan gas yang bisa membakar gas alam ini. Ya, Anda tidak bisa hanya mengendalikan ini saja, gas alamnya. Anda sudah harus punya rasio antara gas alam dengan oksigen, kalau misalnya Anda menggunakan oksigen. Ini persamaan di bawah ini. Persamaannya adalah kalau kita menggunakan gas alamnya itu, katakanlah metana yang umum ya, CH4 ditambah dengan oksigen, menghasilkan CO2 dan H2O. Ini reaksi pembakaran, stoichiometrik. Untuk stoichiometrik, Anda menggunakan oksigen, itu perbandingan antara oksigen dengan CH4, itu perbandingan 2:1. Ini perbandingan mol. Perbandingan mol sama dengan perbandingan volume. Jadi kalau misalnya Anda mengalirkan CH4-nya 1 meter kubik per jam, untuk terjadi pembakaran yang sempurna, Anda harus mengalirkan oksigen 2 meter kubik per jam. Tapi biasanya di pabrik tidak 2:1, dilebihkan oksigennya sehingga terjadi pembakaran yang sempurna. Misalkan bisa 2,1, 2,2 ya. Bisa 5% berlebih, 10% berlebih. Itu yang orang lakukan di pabrik. Di situ muncul rasio. Jadi salah satu kendali proses yang umum dilakukan di industri metalurgi adalah mengalirkan 2 atau lebih fluida. Ini 2 fluida saja kita sudah agak rumit, apalagi lebih gitu ya. Ada 4 dan seterusnya. Untuk mendapatkan campuran dengan rasio tertentu pada saat Anda akan bakar. Misal campuran minyak atau gas dengan udara atau oksigen pada proses pembakaran dalam tanur. Ini contoh yang tadi sudah disampaikan. Contoh di sini disampaikan lebih lanjut, pencampuran dua fluida A dan B dengan rasio tertentu KR. Rasio tertentu, ya misalkan di sini rasionya 2:1 atau 2,1:1. Itu rasionya. Aliran A digunakan untuk mengatur aliran B dengan rasio KR. Jadi aliran A ini katakanlah yang kita set. Jadi aliran A ini yang dikontrol lebih lanjut. Jadi ini belum selesai ini. Ini ada kontrol lagi yang lain. Temperatur, ada satu sensor lagi, sensor temperatur yang dihubungkan dengan yang A ini. Jadi begitu temperaturnya belum tercapai, A ini harus lebih banyak dialirkan. Ya. Tapi dengan otomatis A ini akan melakukan set point, mengirimkan set point ke B. Berapa jumlah udara yang harus dibakar gitu. Biasanya sih ini oksigen, bisa ini katakanlah ini CH4. Ini CH4, ini adalah oksigennya gitu. Ya. Berapa jumlah ini yang harus keluar? Bisa ke situ arahnya. Atau bisa saja ini adalah oksigen, ini adalah CH4. Jadi kalau misalnya ini harganya tertentu, dengan perbandingan ini, berapa ini yang harus keluar? Supaya ini temperaturnya tercapai. Itu maksud dari rasio kontrol ini. Jadi ini harus diukur berapa laju alirnya, jelas ya. Ini harus diukur berapa laju alirnya. Kemudian dia masuk ke KR untuk melihat nisbahnya. Setelah itu dari sini keluar set point yang dikirimkan ke sini. Jadi ini harus diukur flow-nya dengan mengontrol valve di sini. Valve ini bisa terbuka tertutup sesuai dengan yang ini. Jadi kalau misalnya ini kecil, ini juga akan mengecil, ini besar, ini juga akan besar sesuai dengan nisbah yang ada di situ. Itu disebut dengan rasio kontrol atau kendali nisbah. Ini contoh sekali lagi di sini. Ini adalah fluida A yang dialirkan. Dia akan mengirimkan sinyalnya ke berapa banyak B yang harus dialirkan supaya nisbahnya sesuai. QA diukur laju alirnya, kemudian masuk ke rasio. Rasio ini yang digunakan sebagai set point ya untuk diprosesnya itu sendiri.
Yang keluarnya adalah di sini berapa QB. QB ini adalah berapa flow yang harus mengalir di sini. Ini alat ukurnya. M ini GM2 lain lah yang ini. Kemudian GM1 ini yang ini. Oke. Ini bentuk dari diagram bloknya. Ini hubungan antara QB dengan QA, dan gangguannya adalah, kalau misalnya di sini gangguannya adalah berupa tekanan. Bisa saja tekanan di sini naik turun ya, tapi flow-nya harus tetap sama. Jumlah yang mengalir di sini harus tetap sama, sesuai dengan nisbah di sini, sesuai dengan yang ini mengalir. Oke, jadi ini salah satu gangguan, itu yang PB, tekanan di dalam B-nya. Ini contoh di industri, kalau misalnya Anda lihat, yang tadi itu kita baru bicara yang ini yang di bawahnya. Kita belum bicara secara detail. Jadi ini suatu tanur. Tanur ini digunakan untuk memanaskan liquid. Jadi liquid ini masuk ke dalam tanur dengan laju 60 liter per menit. Dia keluar, temperaturnya harus 98,4 derajat Celcius. Temperatur ini dicapai dengan memanaskan. Memanaskan dengan cara membakar minyak dengan udara. Minyak dengan udara. Dengan rasio minimum dikatakan 10, rasionya di sini diset di 12. Rasionya 12. Ini 10 banding 1, disetnya di 12. Jadi ini temperaturnya harus 198,4. Ini merupakan set point-nya ke sini. Jadi di sini ada sensor thermocouple yang masuk ke sini ya, yang masuk ke alat kontrol ini. Dia akan bandingkan dengan set point. Kalau misalnya terjadi perbedaan, ada aksi yang harus diberikan. Jadi ini, katakanlah temperaturnya awalnya bukan 198 derajat Celcius, awalnya 55 derajat Celcius. 50 derajat Celcius tentu saja supaya naik ke atas ke 198,4 derajat Celcius, dia harus mengirimkan sinyal untuk membuka apa yang dibuka di sini. Dibuka laju alir dari udara. Kenapa udara itu yang dikontrol oleh dia? Karena riskan kalau misalnya mengontrol minyak. Ya, jadi biasanya kalau misalnya di pabrik juga yang dialirkan terlebih dahulu udara, setelah itu baru bahan bakarnya dialirkan. Jadi ini udara, tapi udara ini dengan otomatis, kalau misalnya flow udaranya 24 meter pangkat 3 dibagi dengan menit, dengan menggunakan rasionya 12, langsung minyaknya keluar dengan flow-nya 2. Jadi ini dari sini keluar sinyal ke sana, ya, rasionya ini di 12, dia harus bisa mengontrol, di sini ada flow control, untuk mengontrol laju alir dari minyak ini harus 2. Kalau misalnya ini naik jadi 2 kali lipat, tentu saja ini juga akan naik jadi 2 kali lipat, sesuai dengan rasio di sini. Misalkan di sini 48, ini jadi 4, kalau misalnya dibagi 48 bagi 4, itu sama dengan 12. Jadi ini yang di set. Minimumnya di harga 10. Kenapa di sini harus 12? Kita lihat lagi ke persamaan. Kalau misalnya dia gas alam ya, kalau misalkan dia gas alam, kita lihat di sini CH4 dibakar dengan udara, itu artinya ditambah dengan 2O2. Udara itu ada nitrogen, jumlah nitrogennya itu sama dengan 2 kali 79 bagi 21 N2. Jadi kalau misalnya ini dijumlahkan, 2 ditambah dengan 2 kali 79 bagi 21, itu hasilnya sudah 9,52. Jadi 7,52 ditambah dengan 2, itu hasilnya 9,52. 9,52 ini sudah mendekati 10. Untuk meyakinkan bahwa terjadi proses pembakaran sempurna, makanya nisbah antara udara dengan minyak itu harus sama dengan 10, sama dengan di sini. Dalam hal ini diset malah sama dengan 12 ya. Jadi ini proses sekali lagi untuk mengontrol minyak yang dibakar dengan udara, sehingga temperatur di dalam furnace ini bisa tercapai sesuai dengan diinginkan. Atau di dalam hal ini adalah fluida yang akan dialirkan ke dalam furnace ini akan naik temperaturnya, katakanlah dari temperatur kamar menjadi 198,4 derajat Celcius. Yang berikutnya adalah contoh yang lain, kendali bertingkat. Kendali bertingkat ini contohnya. Ada suatu tangki, ke dalam tangki ini dimasukkan air.
air ini akan dipanaskan. Cara memanaskannya adalah dengan menggunakan minyak panas. Minyak panas ini dialirkan, di bagian dari tangki ini dipasang semacam jaket. Jadi minyak panas itu akan ngumpul di dalam jaket ini. Jaket ini yang akan memanaskan air di dalamnya. Kemudian minyak ini juga keluar di sini. Ini out ya, dia keluar. Yang diharapkan temperatur begitu keluar dari air ini itu sama seperti yang di sini, T out. Itu sesuai dengan yang kita inginkan, set point. Jadi dikatakan kalau misalnya kita menggunakan single loop control system atau yang seperti ini, itu sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi masalah itu terjadi kalau suatu saat temperatur dari minyak ini berkurang. Ya, ini juga akan turun temperaturnya. Begitu ini turun temperaturnya, yang dirasakan oleh air ini butuh waktu yang lama. Agak lama. Begitu ini turun, wah ini udah turun ini. Jadi baru dia memberikan sinyal untuk menaikkan flow misalkan. Dan itu kadang-kadang terlambat. Artinya delay-nya bisa saja jauh sekali delay-nya. Dalam hal seperti ini, lebih baik kalau misalnya kita memasang kontrolnya dua, ada disebut dengan cascade atau bertingkat, kita bisa mengantisipasi temperatur dari minyak ini dengan cara mengukur temperatur yang ada dalam jaket ini. Jadi kita pasang lagi satu thermocouple di sini, begitu ini turun, langsung ini naikkan gitu. Ya. Tidak menunggu ini. Kalau misalnya menunggu ini, itu lama sekali, responsnya lama sekali. Ya ini udah turun jauh, terlalu jauh ini. Untuk melakukan aksinya butuh waktu yang lama. Jadi perhatikan sistem kendali single loop dari kettle yang dilapisi jaket, yang ini tadi ya. Sistem terdiri dari sebuah kettle di mana air masuk pada temperatur TI, kemudian keluar pada temperatur T0 dengan mengalirkan minyak panas. Jadi ini yang digunakan untuk menaikkan temperatur. Melalui jaket yang dipasang menyelimuti kettle. Jadi ini ada jaketnya, di sini dimasukkan minyak panas. Dari sini temperaturnya akan memanaskan air dalamnya. Temperatur air dalam kettle diukur dan ditransmisi ke pengendali. Jadi ini diukur temperaturnya, setelah itu ini dikirimkan ke sini, kemudian ini yang akan mengatur apakah dia akan membuka atau menutup valve. Ya. Yang digunakan untuk mengatur laju alir minyak panas dalam jaket. Jadi ini akan menaikkan atau menurunkan ini posisi dari valve-nya sesuai dengan temperaturnya di sini. Sistem kendali ini sudah memadai dan digunakan untuk mengendalikan temperatur dalam kettle. Tetapi ini permasalahannya. Jika temperatur minyak panas ini temperaturnya turun, temperatur air dalam kettle butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai nilai sesuai dengan set point. Jadi begitu ini turun, ini susah sekali untuk berapa banyak yang saya harus buka. Ya, ini susah sekali karena jauh sekali delay-nya. Jadi ini turun temperaturnya, baru ini impact-nya ada ke situ. Kalau saya panaskan juga, ini saya buka, ini panas lebih dahulu ya, kemudian baru nanti panasnya masuk dalam air. Jadi jauh sekali atau lama sekali prosesnya. Oleh karenanya, sangat disarankan dalam hal seperti ini kita memasang sistem bertingkat. Kontrolnya bertingkat, sistem kendali bertingkat atau disebut dengan cascade control atau disebut dengan multi loop, tidak hanya satu loop tapi dua loop. Jadi loop yang single atau yang satu itu seperti ini yang biasa ya, ini feedback control. Kemudian kalau misalnya dipasang loop satu lagi untuk mengantisipasi bahwa kalau misalkan ini temperaturnya turun, ini harus cepat-cepat dibuka. Ya. Perintahnya itu datang dari sini, dari temperatur di sini. Begitu ini temperaturnya turun, ini langsung buka. Begitu ini temperaturnya naik, ini langsung turunkan sedikit supaya temperatur di sini tetap sama. Itu disebut dengan cascade. Artinya ini perubahan dari temperatur ini diantisipasi terlebih dahulu dengan cepat oleh adanya kontrol yang ada di dalam di sini. Tetap saja ini temperaturnya diukur, kemudian masuk ke sini, ini di set point juga ada di sini. Sinyalnya itu masuk ke kontrol yang kedua. Kemudian yang ini yang aksinya sangat cepat untuk melihat kalau misalnya ini ada perubahan, dia langsung membuka atau menutup valve. Jadi cascade control atau kontrol bertingkat ini dua pengendali atau dua controller dan dua alat ukur. Kita harus masang dua alat ukur, yang satu di sini yang utama atau yang primary-nya, ini yang secondary-nya, dan juga
dua controller. Output dari pengendali primer digunakan untuk mengatur set point dari pengendali sekunder. Jadi ini yang primer digunakan untuk input ke set point pada pengendali sekunder. Set point dari pengendali sekunder digunakan untuk mengendalikan temperatur dalam jaket. Jadi ini yang digunakan untuk mengendalikan temperatur di sini. Jadi kalau misalnya udah keadaan setimbang ya, atau keadaannya keadaan tunak, artinya ini temperaturnya kan udah tertentu ini di sini. Nah, tiba-tiba ini temperaturnya turun, artinya ini harus dibuka gitu. Ini temperaturnya naik, ini harus ditutup. Jadi ini cepat sekali aksinya tanpa menunggu yang ini. Itu maksudnya. Jika temperatur minyak turun, pengendali sekunder tidak bertindak sangat cepat untuk menjaga temperatur dalam jaket mendekati nilai yang ditentukan oleh set point yang diatur oleh pengendali primer. Itu keuntungan dari cascade control. Kita melihat dari bentuk diagram bloknya, ini untuk yang single loop, ya bentuknya seperti ini, seperti biasa, R, set point, ini yang dikontrol, variabelnya ini adalah ukur, ini untuk PID-nya, control system, ini untuk valve-nya, ini ada valve ya, kemudian ini untuk jacket, ada dua sini untuk jacket, dan juga untuk kettle. Jadi dua proses ini, untuk jacket pertama, kemudian untuk kettle. Gangguannya adalah temperatur dari minyak, jadi ini merupakan gangguan. Oke, untuk single, kalau misalnya kita ubah menjadi bentuknya cascade, jadi ada bagian di tengah. Bagian di tengah ini adalah yang secondary controllernya. Ini yang primary-nya. Primary-nya adalah ini GC1, yang ini. Kemudian alat ukurnya adalah GM2, yang ini. Dan juga di dalam kettle itu sendiri. Kemudian yang secondary-nya itu di bagian dalam, ada kontrol yang kedua, ada GM1, alat ukurnya ini, kemudian ada jacket, dan gangguannya itu dari L di bagian atas, dan juga valve bagian dalam di sini, untuk yang secondary. Diagram blok yang di atas ini disederhanakan menjadi seperti yang di bawah ini, kita sudah belajar ya di segmen sebelumnya, untuk menyederhanakannya. Ini perbedaan antara yang konvensional dengan yang cascade, tadi sudah disampaikan, ini yang konvensional, ini yang cascade ya. Hasilnya seperti apa? Dengan menggunakan konvensional, ini naik, ya, ini turun, ini naik, walaupun suatu saat akan sesuai dengan set point. Dengan menggunakan cascade, itu sangat cepat dia mencapai keadaan sesuai dengan di set. Jadi aksinya sangat cepat. Itu kelebihan dari cascade dibandingkan dengan yang konvensional. Berikutnya adalah feed forward. Jadi kelemahan dari feedback control adalah variabel yang dikendalikan harus menyimpang terlebih dahulu dari set point. Jadi ada error, baru ada aksi. Kalau misalnya nggak ada error, ya sistem kontrolnya diam saja. Nggak ada error. Makin errornya besar, aksinya juga makin besar. Jadi kelemahan dari FBC itu sekali lagi, variabel yang dikendalikan harus menyimpang terlebih dahulu dari yang diset. Sehingga menimbulkan error, baru kemudian sistem kendali mengoreksi adanya error. Error disebabkan oleh adanya gangguan. Begitu ada gangguan, ada error, dia baru beraksi. FBC bekerja jika terdapat error. Terjadi deviasi dari set point dengan kontrol variabel. Jadi baru ada error, baru dilakukan tindakannya. Nah, dengan menggunakan feed forward ini, kita mendeteksi dengan dini, atau deteksi dini dari error. Jadi sebelum terjadi error, kita antisipasi terlebih dahulu. Itu disebut dengan feed forward control. Pada beberapa proses, deviasi ini harus seminimal mungkin. Oleh karenanya, perlu penambahan feed forward control yang langsung mendeteksi gangguan atau U. Jadi ini yang konvensional, feedback control, yang kita sudah belajar di awal. Inilah prosesnya itu sendiri. Di bagian ujungnya ada alat ukur. Ini yang kita inginkan parameternya, kemudian dibandingkan dengan set point. Set point ini akan digunakan untuk membuka atau menutup valve. Ya, contoh misalkan air gitu, yang simple. Tapi tiba-tiba ini gangguan dari luar. Ini gangguan dari luar ini. Ya, dia bisa naik, bisa turun. Nah, di dalam feed forward ini, gangguan ini yang diukur. Dia diukur. Jadi kalau misalnya dia menyimpang, langsung aksinya ke dalam valve ini. Tapi tentu saja feed forward ini tidak bisa berdiri sendiri. Feed forward sendiri nggak bisa. Karena kita tetap saja ingin mengontrol, ingin mengatur, mengeset yang C ini. Jadi dia tidak bisa sendiri. Jadi prinsip dari feed forward artinya gangguannya itu harus diukur.
Jadi kemudian gangguannya itu langsung diumpankan ke sistem. Bukan nunggu di bagian akhir, kemudian dibalikkan ke kontrol sistem itu sendiri, tetapi sejak dini sudah melihat, kalau misalnya ada gangguan, langsung itu kembalikan ke sistem. Berikan ke sistem gitu. Tidak di bagian ujung, tidak setelah diukur. Yang harus dilakukan adalah kombinasi dua-duanya. Jadi feed forward dan feedback. Feedback ini dibutuhkan karena ini yang kita set. Tidak mungkin juga kalau misalnya kita biarkan feed forward itu sendiri, tidak mungkin. Tapi biasanya memang feed forward ini selalu dikombinasikan dengan feedback. Jadi dengan menggunakan feed forward ini, begitu ada gangguan, ini harus dipasang alat ukurnya ya. Kalau misalnya di sini menyimpang atau naik temperaturnya atau sesuatu di sini berubah, ini yang harus langsung aksinya ke sini, ke valve-nya. Kalau misalnya ini naik, ya ini turunkan dikit. Kalau misalnya ini turun, ini naikkan. Ya, supaya yang kita set ini sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau misalnya ini dilakukan, bisa saja yang control variable ini, yang C ini, tidak akan jauh-jauh dari set point. Karena begitu terjadi error, belum terjadi error saja, ini udah bertindak di sini. Ini udah melakukan sesuatu aksi di sini, sebelum terjadi error. Jadi bisa saja sistem itu tidak pernah terjadi error, dia akan jadi lebih baik. Ya, dibandingkan dengan kita menggunakan feedback saja. Bentuk diagram bloknya seperti apa? Ini R, itu C, kemudian kita butuh dua alat ukur. Ini alat ukur untuk gangguannya itu sendiri. Jadi di gangguannya di U, ini sudah diukur, kemudian masuk ke sistem kontrol yang feed forward ini, masuk ke situ. Ini yang kemudian dipadukan dengan yang feedback kontrolnya. Yang GV ini merupakan valve itu sendiri, kemudian G1 ini merupakan proses, H1 merupakan termokouple atau alat ukur atau sensor di bagian ujung di sini. Kemudian R ini yang diset. Nah, sepertinya kita sudah belajar sebagian dari kendali proses ini. Tidak semuanya, belum semuanya. Masih banyak sekali hal-hal yang lain yang harus dipelajari, tetapi untuk 2 SKS sepertinya kalau misalnya kita lihat dari awal kuliah ya, dari modul pertama mengenai introduksi, kemudian transformasi Laplace, kemudian kita melihat dari sistem atau respons dari order yang pertama, kita memodelkan ketinggian dalam tangki, baik dia tunggal, kemudian interaksi. Setelah itu kita mulai pelan-pelan melihat kontrol sistem itu sendiri, kemudian membuat diagram blok. Setelah itu melihat respons dari kontrol sistem itu sendiri, menggunakan Opel Modelica untuk melihat sinyal yang keluar dari suatu diagram blok yang kompleks. Setelah itu kita lihat mengenai penyederhanaan dari diagram blok ini. Kemudian apalagi? Kita lihat mengenai kriteria dia stabil dan tidak stabil dengan melihat menyelesaikan akar-akar dari persamaan karakteristik 1 ditambah G sama dengan 0. Kalau misalkan akarnya bernilai negatif, komponen yang real artinya dia stabil. Kalau misalnya dia bernilai positif artinya dia tidak stabil. Kemudian kita juga sudah melihat kalau misalkan persamaan dari karakteristik ini mempunyai akar yang banyak, artinya dengan menguraikan atau mencari akar-akarnya mengalami kesulitan, kita bisa menggunakan metode root test, uji root, untuk melihat apakah dia stabil atau tidak. Kemudian cara yang kompleks yang satu lagi di bagian akhir adalah dengan mengalurkan akar-akar di dalam sumbu X yang merupakan komponen real dan sumbu Y-nya adalah komponen yang imajiner. Di situ kita bisa tahu apakah kurvanya itu osilasinya besar, kecil, apakah dia langsung stabil, kita bisa dapatkan angka-angkanya. Atau kita bisa mendapatkan feeling-nya dari situ. Hal yang berikutnya adalah mengenai tuning dari kendali proses ini dengan menggunakan dua metode Ziegler-Nichols dan juga metode Kohn-Kuhn. Contohnya sudah diperlihatkan pada segmen yang kedua di modul yang ke-7 ini. Dan yang terakhir di segmen yang ketiga ini kita juga sudah melihat mengenai 3 bentuk kontrol yang lain supaya menjadi lebih baik ya prosesnya. Rasio kontrol itu yang paling banyak digunakan di industri
metalurgi, terutama pada proses pembakaran dan juga pada proses-proses yang lain. Setelah itu kita lihat juga dengan kontrol yang bertingkat atau cascade control. Yang terakhir ya, kita lihat di kuliah ini mengenai feed forward control. Artinya sebelum sistemnya itu menjadi error, kita sudah antisipasi sebelumnya dengan memasang alat ukur di gangguannya itu sendiri. Jadi gangguannya itu sudah kita antisipasi, sudah kita lihat. Jadi sebelum dia mengganggu sistem, kita sudah antisipasi apa yang harus dilakukan di sistem. Itu yang terakhir. Tapi kalau misalnya lihat di buku, mungkin baru seperempat atau seperlima dari materi buku yang kita pelajari ya, jadi masih banyak materi yang lain. Tapi sekali lagi mudah-mudahan Anda kuasai ya, Anda mengerti prinsipnya, Anda mengerti prosesnya. Ini menarik sebenarnya, menarik ya. Dan Anda juga harus bisa menerapkannya di industri meteorologi. Ya sekali lagi, mudah-mudahan apa yang diberikan sebelum UTS ini bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar, bukan nilai yang dikejar, tapi ilmu pengetahuan yang dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.